Umur berapa hari, Kang? 50 hari lah. 50 hari ya. Alhamdulillah ini tomat yang di coating bensil plus. Ini umur 50 hari. Masih perawatan terus. Alhamdulillah ini udah mulai berbuah. Cuman memang karena cuacanya ekstrim, kita akan terus pantau terus untuk pembuahannya dan perkembangannya gitu. Ada beberapa penyakit seperti bintik, kayak Crescospora atau Phytophthora gitu ya, cuman nggak seberapa. Awalnya memang ini perawatannya dengan mancozeb, bensil sama perekat, terus memang masih belum masuk MKP-nya untuk nutrisi siap serap karena memang udah siap di umur 50 hari untuk penebalannya. Terus saat ini kondisinya tomat yang akan dipanen ini ada beberapa yang harus disegerakan penanganannya karena memang musim hujan gitu. Kayak misalkan ini kayak kebakar gini kan, ini Phytophthora ya, Phytophthora. Nah ini udah harus masuk fungisida sistemiknya, pakai yang murah juga nggak masalah. Nah ini Phytophthora juga, ini akan berbahaya kalau dibiarkan. Bapak-bapak tani ini udah masuk perawatan di fase kedua. Biasanya saya bikin perawatan fase itu untuk perawatan sejak tanam itu 3 tahap lah. Misalkan 10 sampai 30 hari, 30 sampai 80 hari, kemudian 80 sampai bisa panen lebih dari 30 kali gitu. Nah ini penampakan yang di coating bensil umur 50 hari di tomat buah ya. Kalau kita kenal Nah ini tomat ini saat ini cukup sangat sensitif dengan cuaca gitu, apalagi banyak kabut. Itu cukup besar pengaruhnya pada perkembangan selanjutnya. Nah ini beberapa penyakit yang saya sebutkan mungkin bisa jadi referensi awal. Ini kena trik juga ini. Nanti kita sudah dikasih resep sih. Tadi saya kasih resep untuk fungi sistemiknya pakai 15 mili, terus kemudian bensil plusnya pakai sekitar 2,5 mili per liter air. Kemudian obat usir kutunya boleh nanti pakai emamectin, katanya mau pakai bahan aktif emamectin, pakai 15 mili per tangki 16 liter itu ya. Terus tambah MKP, memang ini harus dimasukkan MKP juga untuk nutrisi siap serap. Memang udah ada ini ya, serangan ini. Nah ini masuknya jamur patek gitu ya. Dia ciri-cirinya basah, terus kemudian berlubang dan dalam. Ada lagi satu lagi sebenarnya kalau kita lihat jamurnya itu yang lebih bergaris dan lebih kering, namanya jamur Rhizoctonia ya kalau nggak salah ya. Itu dia lebih untuk penanganannya dengan tadi terus menggunakan perawatan yang rutin di 4 obat tadi atau 4 produk tadi. Nah, bensin ini nanti akan mempercepat penyembuhannya. Nah, kemudian nanti kita akan pelajari lagi jamur berikutnya. Ini ada namanya Crescospora ya, atau bintik, namanya bintik bercak sempit. Nah, bercak sempit daun gitu. Tapi kadang-kadang kita juga nanti akan ketemu di bercak daun bakteri gitu ya. Cuman ini lebih ke Crescosporanya. Kalau bercak daun bakteri langsung dirampel aja karena agak berat kalau misalkan dibiarkan. Nah di umur-umur seperti inilah yang sebagai penentu untuk bahwa tanaman ini akan sangat keberlanjutannya gitu ya. Panennya kita harus sukses di cuaca ekstrim ini karena peluangnya akan sangat besar gitu. Wah ini udah Phytophthora dengan serangan lebih lanjut atau keparahan ini memang harus langsung dipetik aja ya. Mungkin nanti kita
langsung semprot fungisidanya. Ini udah cukup sering pakai penyemprotan, cuman memang baru dikasih resep sama PPL online bensil deh hari ini. Yang lebih parah lagi nih, pitoptor ini bisa sampai gini kering gitu. Ini posisi di daerah Ciberem, daerah Kecamatan Cugenang. Tomat umur 50 hari yang sudah di coating bensil, tapi memang masih perlu ekstra untuk perawatannya. Kita nanti akan shoot lagi beberapa kali untuk cek penanganan hama penyakitnya, karena memang yang kemarin baru masuk di fungi kontaknya ya. Dan Kojep udah sanggup untuk beresin yang kayak gini. Biasanya harus udah masuk fungi sistemik. Nah, fungi sistemik ini bapak-bapak saya kasih tahu cara kerjanya adalah buka tutup jaringan. Misalkan ada jamurnya ini akan ditutup, biasanya di dalam jaringan itu ditutup untuk tidak dapat suplai makanan, sehingga nanti endingnya adalah jamurnya akan mengering gitu. Jadi jamur tidak dapat suplai makanan dari metabolisme tanaman yang terjadi, sehingga kemudian langsung di coating bensil untuk mempercepat penyembuhannya, karena yang kering itu harus cepat-cepat memang disembuhkan. Cara kerjanya seperti itulah. Makanya nutrisi coating tanaman ini adalah sesuatu yang sering dilupakan sama petani gitu. Suatu saat kita akan selalu mengerti dengan nutrisi coating tanaman ini dalam keberhasilan pertanian kita. Makanya untuk pemupukan rasional berimbang, terus kemudian penanganan hama penyakit gitu, ini harus benar-benar kita secara menyeluruh dan terpadu gitu. Memang kalau tanaman tomat ini agak bisa harus sering dirampel ya kan? Aman kan? Nah, kita diskusi terus Kang buat ininya, budidayanya. Tukang Dani yang tadi habis nyemprot, dan kita udah banyak diskusi terkait penanaman tomat ini. Oke deh, ini penampakannya yang sudah di coating bensil, namun memang kita harus sangat disiplin untuk perawatan berikutnya, karena sudah ada hama penyakit walaupun memang nggak seberapa. Tapi serangan-serangan ini adalah tanda untuk kita lebih waspada dan hati-hati lagi agar budidaya memang sesuai target keberhasilan yang kita harapkan. Kalau untuk bunga sejauh ini memang belum rontok, serangan-serangannya baru sedikit-sedikit aja dari banyak penampakan yang kita lihat. Ini yang paling cukup terbantu itu dari serangan hama kuningnya aman. Cuman memang untuk jamur-jamurnya yang tadi kita sebutkan kayak yang seperti terbakar, kayak Phytophthora, Crespospora, terus kemudian beberapa seperti jamur bercak daun bakteri itu ada. Cuman nanti kita akan segera aplikasikan ke tanamannya untuk penyemprotan 3 hari sekali dengan fungi sistemik. Saya ulangi, fungi sistemik untuk menutup buka tutup jaringan agar si jamurnya tidak dapat suplai hara, sehingga kemudian nanti kering. Akhirnya keringnya artinya memotong proses penyebaran lebih lanjut. Kemudian obat usir hamanya, obat usir fungi tetap pakai, bensilnya sebagai nutrisi coating tanaman atau alas insek dan fungi, atau kita bisa sebut ranjau silika, dan kemudian ada kalium efektifnya juga. Ditambahkan dengan untuk pengisian buahnya bisa tambah MKP untuk nutrisi siap serap. Biasanya kita pakai MKP Patani atau Merauke lah yang paling umum. Saya kemudian untuk penyemprotan dan pemupukan rasional berimbang ini akan kita lakukan kepada tanaman yang kita maksud ini di kebunnya Mbah Opan gitulah. Oke deh, aduh ini lumayan juga ekstrim nih jalannya ya. Saya Mr. Cihuy langsung melaporkan dari Ciberem, Cugenang, kebun Mbah Opan. Salam sehat luar biasa, tetap hati-hati di cuaca ekstrim ini, tetap semangat, jangan patah arang, belajar terus, terbuka terus, karena hama dan penyakit tidak mungkin sembuh sendiri. Tanaman ini adalah bukti bahwa pertarungan masih terus kita lanjutkan untuk keberhasilan panen kita.
Jangan menyerah karena cuaca. Karena cuaca ekstrim adalah peluang untuk harga lebih baik dan lebih bagus lagi. Oke, dicukupkan saja. Tidak henti-hentinya nutrisi coating tanaman ini digunakan untuk mengcoating tanaman sebagai alas insek dan fungi. Karena biasanya kalau ketinggalan bensilnya ada aja masalahnya, padahal obat-obatnya sudah tepat misalnya. Karena memang bensil ini menambah efektivitas kinerja insek dan fungi yang bapak-bapak gunakan. Dan jangan lupa juga jangan ketinggalan untuk nutrisi siap serap di musim hujan ini, karena memang kalau kocor kan udah nggak bisa tuh ya. Hujan-hujan gini kita semprot daun aja strateginya. Kemudian kurangi pupuk pemupukan N gitu, karena bikin tipis jaringan. Begitulah tomat. Kita lanjut lagi di tomat berikutnya minggu depan. Yuk, salam petani seluruh Indonesia. Salam sukses luar biasa. Bensil Plus, nutrisi coating tanaman. PPL Online Bensil Plus selalu mendampingi petani di setiap prosesnya. Untuk diskusi silahkan catat nomor ini 089655202070. Via WA 24 jam kali 7 hari kami siap mendampingi petani untuk keberhasilannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.